Sampai kapan kamu bawa-bawa Alkitab? Jijik sama kitab sendiri ya. Happy Sunday semuanya, Kak Mary, Happy Sunday. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ya kan? Jadi kalau kamu masih kesini bawa kitab kami, ya kami itu paham sekali kitab kami. Tapi kalau kau sini bawa kitab kau, itu pun nggak laku sama kami. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Nggak kayak Tuhanmu itu nggak ada, kerjanya cuman ngejar. Nggak ada seperti engkau. Iya iyalah, nggak mungkin Tuhan kamu sama kayak Tuhan saya. Tuhan kamu kan nggak pernah memberkati orang, tidak pernah mengampuni orang, tidak pernah memberi makan orang, tidak pernah melakukan hal yang baik. Kerjaannya hanya jahat. Kamu memang harus ngemis-ngemis dari Alkitab kami. Kamu memang harus ngemis-ngemis pakai kitabnya orang supaya agama kamu sempurna. Kalau nggak ada kitabnya orang, nggak ada agamamu, sayang. Teruslah baca Alkitab. Semakin sering kau baca Alkitab, semakin cepat kau nanti bertobat ya. Karena kau kan jijik baca Quranmu kan. Teruskan baca Alkitabnya. Kan bawa ayat Alkitab lagi. Tapi ini ya teman-teman ya, ini jelas lagunya ya. Kita tuh melayani Tuhan, melayani sesuatu yang ada. Kalau orang ini melayani apa? Melayani syahwatnya doang. Mustahil hamba nggak melayani Tuhannya ya kan. Mereka ini hamba tapi melayani siapa? Nggak tahu. Kalau kita oten kan jelas Tuhannya ada, kita melayaninya melalui pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya, memberitakan Injil, mengasihi sesama. Loh, kalau mereka ini melayani siapa? Melayani hantu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kamu melayani siapa? Melayani syahwatnya doang. Kamu gak punya Tuhan. Karena ketika kamu di sorga pun yang kamu layani bukan Tuhan, syahwatmu. Kamu sebenarnya melayani dirimu sendiri dengan hayalan satu pria random yang gak jelas, yang demen ame bocil sama ciwi-ciwi jendes. Nah itu ya agak sedih sih ngeliat mereka. Makanya dari sekarang percaya sama Tuhan Yesus, jangan percaya sama yang gak ada. Melayani syahwat, kamu swalayan berarti melayani diri sendiri. Konsep apa ini? Konsep swalayan? Astaga Tuhan, beda lah sama orang Kristen. Tuhannya jelas disebut hamba ya karena ada Tuhannya. Kamu nggak mungkin disebut hamba ya karena nggak ada Tuhannya. Enak nih lagu Unmesh ya. Kita belum pernah ada. Itu lagunya apa judulnya? Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya.
Kasihmu tiada duanya. Kok nggak ada, Cok? Sabar, di YouTube aja lah aku lihatnya. Nyanyilah Kak Yasmita. Oh, jangan bahasa Arab terus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ayo semuanya muji Tuhan Yesus. Oh, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Coba kasih siapa yang ada di dunia ini yang kayak Tuhan Yesus? Mana ada? Belum pernah ada kasih seperti Yesus. Kasih makan, kasih sembuh, kasih bangkit, Tuhanmu kagak ada. Memang gak pernah ada yang kayak Yesus ini, gak ada di dunia ini. Tuhan lain itu mah cuman kerjanya apa? Kerjanya mengajak. Kerjaan Tuhan membalas. Apalagi nyediain fefek. Gak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus, ya kan? Nakut-nakutin, emang setan nakut-nakut. Tuhan rasa setan emang suka ngaget-ngagetin. Gua aja kaget, ya kan? Ada penyedia fefek gitu kan. Dunia tersiksa, di sorga tersiksa, apa-apaan ini, ya kan? Memang gak ada kasih yang kayak Tuhan Yesus. Ya gimana lah ya. Kita pun masih aja ya pengikutnya ini setia sama yang gaje gitu. Cobalah pakai nyabut nyawa. Coba dipikir pakai otak, ya kan? Pakai otak, pakai hati yang bersih. Oh iya ya, kok Tuhan gue modelannya ya? Kalau nggak modelan kayak mucikari, kayak apa namanya itu satu lagi tuh, kayak Algojo. Nggak ada yang baik keluar dari Tuhan yang buruk ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nah itu baru Tuhan Yesus yang tiada pernah terlambat bersinar. Ini mah boro-boro gelap. Ya kan? Sukanya gelap-gelapan. Jadinya seperti siluman. Apalagi say, lagu yang enak-enak. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Langsung pipi tanda kenabian pun mana ada. Lo kayak sebenarnya lo punya langsung pipi lo. Itu habis dicoblos siapa? Kau
ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Kalau kasih Tuhan itu nggak ada duanya, kok bisa kau beristri dua? Tuhannya satu, tapi istrinya banyak. Gimana bisa setia? Iya kan? Ini nggak relate gitu. Ya, ada nggak yang relate? Kita aja nggak bisa cinta sama dua Tuhan, apalagi cinta sama dua istri. Walah. Kekuatan 3 kali. Apa ini? Coba ya kita. Lah, Unmesh ini lagu-lagunya enak-enak, Cok. Suaranya itu ya ampun. Aku ada tahu ini. Manis kau dengar. Kita berjabur ya. Nih kalau berjabur ini enak ini. Siapa yang nyanyinya itu ya? Aku taunya ini si Andi Amrita. Suara Unmesh lebih bagus. Ya Allah, Bang It Sazel ya. Jangankan suaranya, bengetnya aja nggak ada. Lindion, jangan hina lah kau. Aku sebenarnya punya bakat nyanyi, tapi suaranya nggak berbakat. Oke, tadi kan kita udah dengar lagu pujian ya. Sekarang kita baca firman Tuhan. Karena sama seperti Daud itu bermazmur, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa, kita juga harus membaca firman Tuhan Yesus. Untuk yang nggak Kristen ya, selamat datang di gereja TikTok. Duduk yang manis, ingat kalau tamu itu sadar diri. Jangan kayak penjahat ya, please deh. Kita baca ya. Nih puji Tuhan ya, makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaannya yang benar ya. Kuasa anak manusia. Kita ambil dari sini nih. Yohanes 5 ayat 19 nih ya. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak, ini maksudnya adalah Sang Firman atau Yesus, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Pertanyaannya, kalau Bapa menciptakan langit dan bumi, berarti Yesus sudah melihat dan mengerjakannya. Wow, keren ya Tuhan Yesus ya. Nih, kita lanjutkan. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala pekerjaan yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kalau orang-orang menyembah Bapa, dia juga akan menyembah anak. Ya, siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Wah, puji Tuhan. Keren ya. Jadi Tuhan Yesus itu mau menjelaskan kepada orang-orang, kuasanya Bapa itu dinyatakan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini firman-Nya Bapa. Kenapa kuasa Bapa sama dengan kuasa anak? Karena kata Tuhan Yesus apa? Di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. We are one. Jadi karena firman ini satu di dalam Bapa, ya firman ini kan perkataannya Bapa.
Apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Luar biasa ya. Jadi kalau ada yang bilang, di mana Yesus minta disembah? Ini dia. Barang siapa menghormati Bapa, dia harus menghormati anak. Barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Jadi kalau ada orang yang tidak menyembah sang Bapa, ya dia tidak menyembah Yesus. Setiap orang menyembah Bapa, otomatis menyembah Yesus. Kenapa? Karena firman itu satu di dalam zatnya Bapa. Tadi ada pertanyaan gitu, mana Yesus minta disembah? Minta. Tuhan Yesus itu memberi, bukan meminta. Nggak ada, hanya hamba yang meminta. Jadi kalau Tuhan kamu minta disembah, fix dia hamba yang ngaku-ngaku Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ada yang minta dijenguk, Tuhannya sakit. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Itu tadi yang saya katakan. Kalau Tuhan levelnya kayak level hamba, fix itu adalah hamba yang ngaku-ngaku Tuhan. Jadi kalian itu harus dengan logika berpikirnya tuh seperti ini. Kalau memang dia Tuhan, dia harusnya datang menyatakan dirinya Tuhan, sama seperti yang Yesus lakukan. Jangan ngirim surat lah. Udah jelas-jelas umatnya buta huruf, dikirimin surat. Dan hatiku bersuka karenamu. Coba logikakan dulu ke saya. Logikakan dulu ke saya. Judulnya surat, tapi bentuknya bukan surat. Tuhan yang ngirim surat kepada yang gak bisa baca. Logika kacau. Aku tanya ya. Aku tanya The Rock ya. Aku tanya kamu. Mungkin gak kamu ngirim surat sama yang gak bisa baca? Hanya asalnya sesuatu yang tolol ya. Hanya sesuatu yang tolol ngasih surat sama orang yang nggak bisa baca. Yang kedua ya, ini Prangko Nero Green ya. Mungkin nggak ada yang ngirim surat tapi bentuknya nggak surat? Ngirim surat, nurunin surat, ngirim surat lah ya, ngirim surat, tapi bentuknya nggak surat. Gimana
perjalanan. Coba, ini apa ya? Logical fallacy. Nggak masuk ya kan? Lucu nggak sih? Loh, kalau Rasul Paulus nulis surat, ngirim surat kepada jemaat di Korintus, bentuknya apa? Surat dong. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan salam, salom. Ini enggak. Iya kan? Maksudnya apa ya? Memang umat keterbelakangan mental ini ya, umat yang SDM-nya rendah ini terlalu gampang ditipu ya. Gampang sekali ditipu gitu loh. Kebodohan yang hakiki nyata di depan mata, kamu percaya. Tapi satu hal yang pasti, tadi dari bacaan kita, di dalam Matius 5 ayat 19 dikatakan ya, anak firman atau firman itu, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus itu, melihat Bapa mengerjakan segala sesuatu. Ketika Bapa menciptakan langit dan bumi, berarti Yesus sudah ada di dalam Bapa dan dia menyaksikan itu. Iya kan? Ini Yesus sendiri yang ngomong, ditulis sama Rasul Yohanes. Ini abad 1. Kalau Tuhan udah turun tangan, ownernya, CEO-nya turun tangan, kamu nggak bisa lagi word. Jadi sebenarnya itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang apa? Penghukuman itu adalah bagianku. Jadi kita kerjakan bagian kita. Bagian kita sebagai orang Kristen apa? Tetap menjalankan iman kita. Tetap kita bersuka cita walaupun kita dianiaya. Sisanya silahkan Tuhan yang bekerja. Bayangin, kalau ada orang jahat sama kita, memfitnah kita, menganiaya kita, kita balasnya dengan apa ya? Kecil banget gitu. Kekuatan kita tuh nggak ada. Kekuatan manusia itu sampai mana sih? Tapi kalau kita terus diam dan memohon kepada Tuhan dalam doa dan dalam tangis kita, meminta kepadanya, pekerjaan Tuhan itu mengerikan sekali. Kamu sampai takjub, kamu sampai heran nanti, karena tangannya itu berapa besar dibandingkan tangan kita. Tuh, makanya kenapa orang Kristen itu kalau kita dianiaya, kalau kita difitnah, ya kita dituduhkan segala yang jahat, kita diam aja. Ya, kalau kita membalas, nanti Tuhan gak ikutan balas. Nanti penghakimannya. Ngeri ya. Makanya Bunda juga kayak gitu. Bunda selalu gitu. Orang mau bilang A, B, C, D, fitnah sana sini, saya nggak mau ngebalas. Kenapa? Biar Tuhan yang balas, karena pembalasan Tuhan itu, ya, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan kan. Maka kalau pembalasan Tuhan itu dahsyat banget. Ya, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi kalau kita itu hanya bisa menyakiti tubuh, tetapi Tuhan itu bisa juga, ya, Dia bahkan menyakiti jiwa kita. Ngeri ya. Tuh. Jadi mendingan mana? Kamu yang membalasnya atau Tuhan yang membalasnya? Aku sih ikut arahan Tuhan ya. Gitu. Jadi jangan pernah khawatir. Yang tadi itu kan udah meninggal dunia kan? Tukri udah meninggal dunia, yang lainnya sudah meninggal dunia. Jadi orang Kristen, kita harus sabar-sabar. Kita jadi orang Kristen pengikut Rasul Paulus, kita harus jadi orang-orang yang legowo terhadap apapun. Iyalah, harus ikut arahan Tuhan. Kan kita nggak boleh mengandalkan diri kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Barang siapa mengandalkan Tuhan, dia akan dibela mati-matian. Itu. Tenang aja, orang Kristen mau dianiaya pun bagi orang bodoh, mungkin dia menang saat itu.
Tetapi bagi Tuhan ketika genap waktunya, nggak bisa lagi kau bilang apapun. Kerennya Tuhan kita itu adalah Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu melihat bahkan jauh kedalaman hati kita. Dia itu tahu gitu. Apa yang kita alami dia tahu. Yang penting kamu itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu. Apa kata manusia itu nggak usah didengerin. Ya, jangan biarkan orang lain mengontrol kamu. Tapi biarkan Tuhan yang mengontrol kamu. Jadi kita sebagai orang Kristen itu nggak usah sakit hati, nggak usah gampang tersinggungan, nggak usah baper. Jangan. Orang lain mau bilang A, B, C, D, itu nggak akan bisa mengubah kamu gitu loh. Kalau tidak kamunya sendiri yang membuka jalan itu. Makanya jangan pernah buka hatimu untuk sakit hati. Jangan pernah izinkan hatimu itu untuk marah, untuk dendam, untuk berusaha membalaskan yang jahat. Jangan pernah kasih kesempatan itu. Kenapa? Karena perkataan orang itu nggak ngefek sama kita. Kalau kamu sendiri bisa menahan dirimu. Ini yang dinamakan apa? Matikanlah keinginan dagingmu. Kita harus mematikan keinginan daging kita. Keinginan daging kita kan ingin membalas, ya kan? Keinginan daging kita ingin marah kepada mereka. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Kamu harus bisa mengendalikannya. Kuasai dirimu, kuasai amarahmu, kendalikan itu semua. Sakit hati, dendam, itu harus bisa kamu kuasai. Nah, kalau kamu sudah menguasainya itu, adakah rasa sakit hati lagi? Nggak ada. Makanya saya bilang, saya aja kalau ngelihat orang yang kayak begini, kayak begitu, saya tuh nggak peduli. Kenapa? Karena hidup saya bukan dikontrol orang lain. Hidup saya dikontrol oleh diri saya yang seturut dengan kehendak Allah. Seperti itu. Ya, jangan pernah takut terhadap apapun. Karena Tuhan Yesus itu berapa kali dalam Alkitab kita? 365 kali dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya kalau kita dikatakan jangan takut, ngapain kita harus takut terhadap orang? Seperti itu. Ingat ya, si jahat itu sedang mengintai kita. Jadi jangan kita kasih kesempatan si jahat itu untuk menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Kata Tuhan Yesus apa? Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagaimana bisa kamu mengasihi orang kalau kamu tidak mengasihi dirimu? Cara mengasihi dirimu adalah jangan pernah menyeret dirimu ke dalam dosa. Jangan pernah membawa dirimu itu jatuh ke dalam dosa. Maka kamu pun tidak berbuat yang sama kepada orang lain. Seperti itu. Salam, selamat pagi semuanya. Kandrun jangan kabur dulu, kami butuh hiburan. Kami masih gampang gila bun, gak usah gila, jangan gampang gila. Ya, kalau kamu gampang gila, nanti siapa yang menyadarkan kamu? Kamunya sendiri kan menolak Roh Kudus itu menyadarkan kamu. Jadi jangan gila dulu, saran aku. Itu ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh naik ke atas. Boleh, mau kenalan sama Tuhan Yesus boleh. Nah, ini enaknya orang Kristen itu disuruh Rasul Paulus itu kita berapologetika. Apologetika itu artinya apa? Kita mengkhususkan Tuhan Yesus, mengkuduskan Tuhan Yesus di dalam hati kita, lalu kita memberikan pertanggungjawaban iman terhadap orang yang mempertanyakan iman kita. Jadi kalau ada yang penasaran dengan iman kita, kita harus memberikan jawaban kepada mereka. Puji Tuhan ya, Rasul Paulus itu ngasih kita kesempatan untuk memberi jawaban terhadap orang-orang yang salah paham terhadap iman kita.
daripada kamu salah paham terus tiba-tiba benci kayak tadi tuh kan, salah paham sama Rasul Paulus tiba-tiba benci, mending kamu tanya aja. Nggak kenal Rasul Paulus tiba-tiba mengkambing hitamkan Rasul Paulus, ya kan? Lucu sekali gitu. Daripada kamu membenci tanpa sebab, ya mending kamu bertanya, kenalan dulu sama Rasul Paulus, kenalan dulu sama Tuhan Yesus, gitu ya. Happy Sunday juga Kak Januari Capricorn. Coba jelaskan yang dimaksud dengan Tritunggal, Mbak. Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa yang di dalamnya punya firman dan roh. Itulah Tritunggal. Bapa yang didiami dalam firman, didiami dalam Roh Kudus. Tritunggal, 3 in 1, 3 dalam 1. Itu satu Allah yang di dalamnya ada firman dan roh. Gitu. Kayak Hermawan ya Bun. Hermawan yang mana nih? Memangnya ada? Orang Kristen menyembah Tuhannya Yahudi. Iyalah, Tuhannya Yahudi itu kan Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus. Tuhannya orang Yahudi itu Tuhan Yesus. Yohanes itu orang Yahudi. Bunda Maria itu orang Yahudi. Lebih tepatnya orang Israel ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Fitnah lebih kejam daripada pembun-bunan. Dalam iman kita orang Kristen, membenci itu sudah sama seperti membun-bun. Itu kak siapa tadi tuh? Kak Mawar. Jadi kalau di Alkitab kita dikatakan gitu, Yesus tuh mengajarkan itu dari situ. Jadi membenci itu sudah sama seperti membun-bun. Karena begitu kamu membenci, ya, terus kamu buahi dengan keinginanmu, jadilah dosa. Itu contohnya itu seperti yang dilakukan Kain. Ketika dia panas hatinya, kata Tuhan apa? Ya, iblis itu sudah mengintai kamu. Makanya tidak lama setelah itu Kain itu membun-bun Habel. Ya, selamat tahun baru juga untuk teman-teman ya. Nih ya, kita kalau baca di Kejadian 4 ya ayat 6, dari ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram?" Ini kayak yang itu ya, si Cecep ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika kamu berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintai di depan pintu." Makanya Oten gak boleh panas hati, gak boleh langsung benci itu. Kamu kalau gampang panas, ingat, dosa sudah mengintai. Hati-hati yang kayak tadi tuh, apalagi muram mukanya. Orang berbuat baik orang kalau berbuat baik itu wajahnya jangan muram, kata Tuhan. Jadi kalau kamu berbuat baik, jangan muram mukamu. Boleh ya, itu sumbu pendek. Boleh itu disebut sumbu pendek. Aduh, ini siapa sih? Mbak, jangan jualan di room saya ya, Mandasari ya. Bikin malu kamu ini. Dagang jangan di sini, Mbak. Nih, mau PCX nanti aja, Mbak, di surga kamu dagangnya. Aduh, si Mbak Manda ini lucu banget. Di bumi dia jualan, di surga dia digratisin nanti. Jadi orang Kristen nggak boleh cepet panas hati, nggak boleh mukanya masam. Ingat ya, ya begitu mukanya masam itu tandanya dosa sudah mengintai. Siap Bun, iya, kita orangnya jangan gampang gila, jangan gampang panas tuh. Contoh tuh orang Kristen di Aceh nggak gampang panas. Tuhan yang kerja langsung. Mukanya dikit-dikit asam. Ada orang mau bangun gereja mukanya asam. Langsung gitu. Ya itu. Ingat kata Tuhan apa? Jangan gampang panas hati. Kalau gampang panas hati, dosa mengintai. Di dalam Perjanjian Baru aku lupa, ya. Si jahat itu
sama seperti singa yang sedang mengamat-ngamati, siap menerkam. Hati-hati. Makanya mukanya itu harus berseri-seri. Ya, setiap orang berbuat baik itu harus berseri-seri wajahnya. Jangan asam-asam lah. Nggak boleh, ya kan? Oke lah ya, teman-teman ya. Ini udah lama juga aku live. Dari jam berapa ini? Udah 2 jam lebih. Ya, nanti kita live lagi. Thank you semuanya yang sudah hadir. Ya, yang mau berangkat gereja. Jangan lupa tetap datang ke gereja ya. Walau ada masalahmu di gereja, ada sama-sama jemaat yang gak senang sama kamu, atau ada konflik, maafkan. Berdamai itu lebih baik ya. Jangan pula orang lain menghambat kamu ke gereja. Kan narasinya seringnya gini ya. Narasinya gini, alah dia aja kelakuannya kayak gitu, percuma gereja. Enggak kayak gitu. Mau apapun yang kamu perbuat, mau seperti apapun orang gak suka kamu harus tetap bergereja. Kamu harus datang kepada Tuhan. Orang lain tidak bisa mengontrol kamu. Ya, suka atau tidak suka, ya, gak enak atau gak enak, kamu harus lawan itu. Karena kamu datang ke gereja itu buat Tuhan, bukan buat yang lain. Gitu ya. Walau kamu sering berbuat jahat atau maling sekalipun, kamu tetap harus ke gereja. Siapa tahu di dalam gereja nanti kamu menemukan pertobatan. Gitu ya. Tetap menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, anak-anak Allah atau umumnya kita bilang anak-anak Tuhan, ya, ini tidak suka bergosip, tidak suka menyalahkan orang lain, nggak boleh menghakimi. Ingat, nggak boleh menghakimi. Jangan membicarakan orang lain, ya, itu nanti merusak kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan buruk merusak perilaku yang baik. Itu tunjukkan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tunjukkan kalau kita ini berarti bagi orang lain. Sebab kalau kamu merasa berarti bagi orang lain tetapi kamu tidak bertindak, itu sama seperti iman yang tanpa perbuatan. Apa hakikatnya? Mati. Oke. Kalau ada kata-kata Bunda yang menyinggung perasaan kalian, Bunda minta maaf ya. Kalau ada yang merasa tidak enak dengan perkataan saya juga minta maaf ya. Takutnya ada hilaf. Orang bodoh yang beriman kepada Tuhan karena surat. Ya, nggak ada pun Alkitab di dunia ini. Kami itu percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia itu nyata dan kuasa. Ya, nggak peduli kami mau kau bilang ayat sisipan, nggak ada ayat, kami tetap percaya kepada Yesus karena pemberitaan dari Tuhan, dari para rasul. Selidiki aku, lihat hatiku. Udah nyanyi aja. Karena Tuhan Yesus itu nyata, bukan surat, bukan tulisan. Tuhan Yesus saya setia, masa kita nggak setia ya kan? Yang masih setia sama tulisan yang mana nih? Setia itu sama yang ada itu bagus, yaitu Tuhan Yesus gitu. Jangan setia sama tulisannya hilang di dunia ini, hilang semuanya, iya kan? Aduh. Tulisan Arab. Tulisan Arab mah banyak noh. Jadi bungkus pempek juga banyak noh tulisan Arab. Telah kulihat gara-gara banyak sisipan. Orang itu percaya sama Yesus bukan karena tulisan, ya.
Orang-orang itu pertama sekali percaya kepada Yesus itu karena apa? Karena Taurat, karena Yesus nyata, karena Mazmur, karena kitab nabi-nabi. Ngarang. Kulihat kebaikanmu. Jadi yang kami lihat dari Tuhan Yesus itu adalah kebaikannya yang nyata, kuasanya yang nyata, ya, pekerjaannya yang nyata. Pekerjaan apa? Ya pekerjaan Allah lah. Pekerjaan Allah nggak mungkin kan jadi penyedia fefek. Ada Tuhan yang kerjaannya jadi penyedia fefek. Itu Tuhan atau muci kiri. Astaga. Pekerjaan Tuhan itu ya menghidupkan, memberi makan, mengasihi, mengampuni. Ini kok aduh Tuhan apa-apa. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan abad 1 ya. Awal
Serem ya. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Latihan nyanyi nanti kita di sorga nyanyi ya kan, bukan ikeh-ikeh kayak kakek Sugiono. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Betul Bun, kita latihan nyanyi. Iyalah, nanti kan kita sama seperti malaikat. Malaikat itu memuji, menyembah Allah, memuliakannya. Kita hidup kudus, soalnya Tuhan kita kudus. Tuhan kita kan bukan mucikari. Yang nggak oten juga nggak apa-apa latihan. Siapa tahu nanti kamu mau bertobat, dibaptis ya kan. Thank you Bang Gulo Sage. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Selamat pagi. Oh, Maluku. Ya, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Pokoknya lagu Mike Mohede itu enak-enak semua. Terus Unmesh, suara itu ya ampun adem banget ya, kayak suara malaikat ya, bukan suara ike-ike gitu loh. Mantap. Kalau masih ada orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, itu adalah orang terbodoh sedunia akhirat ya. Orang yang dikasih akal tapi nggak menggunakan akal. Dari Ambon, good morning. Iya, good morning. Apa ini? Kita nyanyi lagu apa nih lagi ya?